new normal sekarang itu. Terus kamu berkenan nggak buat Pagi teman-teman, aku Jonathan Adek Soro panggil Jojo dari UMK Parakat ingin ngobrol-ngobrol sama kamu ini. Hai OMK, saya Benedita Gauda Wastu, bisa dipanggil Beta, dan sekarang kita mau ngajak ngobrol promo tentang new normal. Yuk. Ya, ini mau kan hari ini udah banyak persiapan new normal ya di gereja-gereja di Indonesia ini. Terus sebenarnya itu apa definisi new normal itu? Definisi new normal ya. Kalau yang saya pahami saja ini sebuah istilah baru juga untuk kita seluruh umat manusia ya. New normal, tentang new dan normal. Kenormalan baru ya. Kenormalan baru itu kan hal-hal yang kita anggap normal, tapi dengan cara yang baru. Jelas normal yang sekarang ini tentu saja adalah berbeda. Bentuk kenormalan yang sekarang ada ini adalah sebuah kenormalan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum corona. Apakah sudah selesai ini corona? Belum ada vaksinnya, belum ada yang sembuh. Dalam arti sembuh dengan cara vaksin dari itu. Jadi selama corona belum ada obatnya ya kita tetap berada di dalam situasi pandemi selalu. Tapi kan kita sudah tidak lagi kalau sekarang ini ya, kalau saya lihat sekarang sudah tidak lagi hidup dalam sebuah keterkumpulan. Karena kalau kita terkumpul terus di dalam terus, ekonomi juga remuk ya, tentu saja remuk, merosot jauh. Indonesia saja sudah kena krisisnya, sudah jelas. Selama PSBB, selama kemarin karantina wilayah lah, apalah istilah-istilah yang selama ini berkembang, selama corona ini kan banget ya, sangat hektik banget ya, sangat mencemaskan betul ya. Nah itu tentu saja normalnya sudah baru, sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi definisinya ya kayak gitu kira-kira, kemungkinan sudah apa yang kita anggap normal yang sekarang itu adalah bentuk normal yang sudah berbeda dengan yang kita anggap dulu normal. Dulu itu normal kalau orang itu di jalan tuh nggak pakai masker itu normal. Kalau sebelum makan nggak cuci tangan itu normal. itu dulu ya. Kamu banget ya. itu dulu kita anggap sebagai normal gitu. Nggak cuci tangan pun kita anggap normal. Nah sekarang sudah nggak normal, justru itu sudah kita anggap sebagai hal yang nggak normal. Normal kita yang baru adalah ya kalau kita pergi pakai masker, kalau kita mau apa-apa cuci tangan, bahkan disarankan sesering mungkin kan sampai tangan ini berdobi ya kira-kira gitu Ju yang saya pahami loh ya tentang new normal ini ya. Kalau kan new normal ini kan gara-gara adanya virus corona kan. Terus kalau pandangan dari Paus Vatikan tentang corona itu ada dua tersendiri atau gimana buat kita umat Katolik atau pemegang Katolik di adanya kok virus corona ini, terus kita harus gimana gitu? Ada doa tersendiri atau tidak? Sejak adanya pandemi corona itu Vatikan dalam hal ini Bapak Paus ya, Paus kita, Paus Franciscus begitu sedih dengan situasi ini. Lalu Paus Franciscus juga ingin agar dunia ini juga terbebas dari pandemi kita ini. Lalu kalau tidak salah sempat kemudian mengadakan doa untuk kota Roma dan juga untuk dunia semesta. Itu mendoakan agar salah satunya agar kita manusia terbebas dari corona. Dan sejak saat itu ada doa yang dibuat secara kesupan ada yang khusus. Bahkan di Indonesia kita ini ada selama pandemi kemarin itu awal-awal itu sekitar bulan Maret itu ada yang namanya doa litani Rosario Laudato Si. Teman-teman ikut ya waktu itu? Ikut ya. Doa Rosario Laudato Si setiap jam 7 ya. Setiap jam 7 itu kan kita mengadakan doa ini. Dan sungguh
percaya atau enggak nih ya, percaya atau enggak, dulu itu di Roma Italia itu tingkat pernah tinggi kan, pernah Iya. tinggi banget. sejak yang ordi itu menurun dan sebetulnya secara global pun meskipun trennya itu juga sedang naik, tapi tingkat kesembuhan orang juga semakin banyak. Iya. Nah ini yang mungkin ini juga sebuah campur tangan Tuhan untuk corona ini ya. Tuhan juga nggak mau umatnya itu terus berdoa. Betul ya. Ada doanya ada. Kamu kan mengikuti toh doa Laudato Si untuk corona itu. Di gereja kita juga selalu ada doa corona ini di dalam misa, selalu diselipkan doa untuk wabah pandemi ini supaya segera hilang dari muka bumi dan kita sudah terbebas dari pandemi ini. Umat juga diselamatkan, ada yang para petugas medis terutama Ya. supaya selalu dilindungi, dan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sudah meninggal karena corona atau karena penyakit yang lain ya sudah diterima oleh Tuhan di surga sana. Ya. Terus Romo, kalau misalnya kita kan new normal kan, terus banyak alat-alat yang perlu kita pakai gitu kan, dan itu pengeluarannya lebih banyak atau enggak buat menghadirkan gereja yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ya gini ya, alat-alat itu sudah digariskan dengan standar protokol kesehatan. Maka alat-alat yang itu memang harus ada ya, seperti hand sanitizer, masker, lalu sabun, handphone, bahkan wastafel itu harus ada di gereja, lalu juga cairan-cairan desinfektan yang harus disemprotkan di batu-batu gereja. Itu mau tidak mau harus ada. Itu mau tidak mau harus ada. Maka gereja harus mengupayakan pengadaannya. Jadi teman-teman kalau datang ke gereja itu ya harus mematuhi itu semua, karena itu semua diusahakan, diadakan, disiapkan. Mahal nggak Romo? Mahal, jelas mahal ya. Mencari itu semua itu tidak mudah. Kadang pernah kita mengalami kelangkaan sanitizer kan? Iya. Iya gitu. Untung sekarang sudah banyak lagi ya. Jadi kan kalau itu sempat bilang ya langka, lalu harganya ya mau nggak mau dan itu harus ada. Nah, bagaimana pihak paroki mengadakan itu ya? Intinya melalui posko, kita kan punya posko ya, posko COVID kemarin teman-teman WFK juga banyak yang bantu, senang saya, terima kasih. Itu melalui posko itu kita mengadakan, lalu kita menganimasi dan mengedukasi umat juga untuk menyediakan itu, lalu kemudian membagikan. Yang sudah dibagikan oleh posko itu kepada seluruh umat adalah masker, lalu hand sanitizer juga sudah dibagikan waktu itu, sabun cuci tangan juga sudah dibagikan. Nah, semoga selanjutnya itu juga selalu ada di umat. Kalaupun gereja sudah tidak memberikan lagi, minimal mereka bisa mengusahakan sendiri, umat bisa mengusahakan sendiri, dan itu harus menjadi alat pelindung diri yang harus ada di cemepak di saku-saku kita nih ya. Bawa enggak? Bawa ya. Selalu harus bawa tuh, supaya kalau kita kemana-mana ya sudah semprot, selalu pakai masker harus itu. Bahkan sekarang masker tuh gaul-gaul gitu kan masker. Iya. Ada yang gambar wajah senyum gitu ya. Ada yang ngomong gitu. Saya belum guna sih, nanti kawan-kawan. Oke. Terus Romo, itu persiapan normal di gereja itu dimulai kapan sih? Nah, persiapannya ya. Ini sedang dalam persiapan karena sudah ada surat dari gugus tugas Kuskupan, gugus tugas penanganan COVID dari Kuskupan itu mencanangkan bahwa tanggal 18 dan 19 Juli ini sebagai tanggal di mana gereja bisa membuka perayaan Ekaristi secara offline.
Nah sudah lama kan kalian nggak ikut bisa kan? Iya. Kangen nggak? Iya. Nah nanti datang ya tanggal 19 18 ya. Datang nih teman-teman nih ya. Harus Harus datang atau karena berapa bulan ya kita nggak dari Maret coba berapa tuh? Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan tuh. Sudah 4 bulan. Nah, menunggu itu sampai tanggal 18-19 itu gereja kita, gereja Paraan mengadakan edukasi secara gencar-gencaran. Nah, selain mengadakan tadi fasilitas-fasilitas itu yang ada di gereja itu ada surat-surat edaran yang dibagikan ke seluruh lingkungan, dan juga ada video animasi. Video animasi isinya tutorial bagaimana nanti kalau umat masuk ke gereja. Gitu ya. Teman-teman udah nonton belum sih? Sudah ya, ya. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube juga di video kita nih ya. Komses Parakan, Parakan ya. Ya. salah Tuh. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. lihatnya ya saya. Like. Terus apa alat-alat buat new normal ini udah benar-benar siap gitu. Alatnya sudah siap, sudah ada, termogan sudah punya, semua sudah siap. Nah ini yang perlu disiapkan lagi adalah petugasnya ini dari lingkungan itu kami juga sudah membentuk memberi edukasi. Nah ini tinggal dari lingkungannya yang menyiapkan menyediakan siapa yang bertugas nanti untuk siapa yang memegang hand sanitizer, siapa yang nanti petugas termogan, petugas cuci tangan siapa, petugas tatip di dalam gereja siapa, ya, kayak gitulah. Jadi kalau dari kesiapan paroki kita sudah siap untuk itu. Tanggal 18-19 siap eksekusi gitu ya. Terus kayaknya ada teman yang tanya. Oh ada yang tanya ya? Siapa ya? Siapa deh? Dari Jawa. Ada nih. Oh iya ini kemarin tuh udah ada simulasi gitu ya. Paling yang buat itu animasinya itu simulasinya ya. Iya itu simulasinya. Sudah 2 kali simulasi. Pertama untuk ketua lingkungan dan yang kedua untuk para koordinator. Sudah 2 kali simulasi sih dan berjalan lancar. Sudah bisa mentaati aturan protokol kesehatan dan selama di gereja bisa mendapatkan itu. Kamu ini juga ada yang tanya nih kan? Siapa yang nanya siapa? Dari kami, oke ya. Ngadirjo ya. Kami Ngadirjo itu bisa tahu ya. Ini ada yang tanya, kan kita kan udah nggak bisa 4 bulan. Terus kan pasti nahan nggak bisa tuh kan banget kan bisa. Terus kalau udah misalnya offline, kita kan pasti excited banget nih buat ke gereja. Terus anak-anak, ibu sama semuanya lah sekeluarga pasti ke gereja. Nah itu kan banyak menimbulkan kerumunan. Terus gimana cara gereja agar tidak menimbulkan banyak kerumunan di gereja tersebut? Jangan buat kami ya kasih tahu dulu kami itu ya pokoknya datang ke gereja itu tidak menggunakan sarana transportasi umum, misalnya bis, angkot, lalu truk sapi ya nggak boleh ya. Itu jangan ikut itu ya. Pakai mobil sendiri, kendaraan sendiri ya. Itu datanglah dengan sarana transportasi pribadi. Lalu ketika sampai di sini nanti akan ada petugas yang mengatur jaraknya. Jelas akan diatur jaraknya, tidak boleh berdekat-dekatan. Itu ya intinya itu petugas akan mengatur itu semua dan sampai di dalam gereja petugas akan mengarahkan jangan berdekat-dekatan. Intinya itu. Jadi dari segi petugas dan protokol yang di gereja sudah siap. Lalu yang perlu dikhawatirkan malah justru gini. Tadi kamu bilang anak-anak, orang tua, simba-simba. Nah ini justru yang perlu diperhatikan.
anak-anak yang belum komuni pertama belum boleh. Iya. Belum boleh. Kenapa? Belum boleh ikut. Ya karena pertama umurnya masih sangat muda. Belum komuni pertama ya ngapain ke gereja ibaratnya gitu kan. Iya kan? Kan dan ini loh sama yang sudah sepuh yang sudah apa itu kasar nih yang tidak bisa sungguh-sungguh sakit atau apa itu ya, sudah lansia tapi sakit ya jangan ke gereja, nanti malah mudah tertular. Jadi dua golongan usia ini tadi adalah golongan yang mudah tertular virus, mudah menularkan virus. Jadi kasihan nanti kalau mereka datang malah nambah penyakit, bukan sembuh ya. Ya nanti tapi tetap ada solusi. Bagi mereka yang sakit di rumah silahkan nonton misa live streaming di gereja yang bagian pagi ini. Gereja pagi yang jam 7 nanti itu adalah sekaligus misa live streaming, misa online. Jadi umat yang tidak bisa datang juga bisa online, bisa online lewat malam ya itu. Sudahnya online setelah itu nanti baru dikirimi komuni oleh para pembiakon ini. Ke lingkungan nanti memberi komuni pada siswa-siswa kita. Aman. Untuk anak-anak gimana? Ya, anak-anak nanti teman-teman mereka bisa loh di YouTube ini bisa bikin lagu-lagu, nanti bisa menghibur mereka lah ya. Seperti ini ya, menghibur supaya oh ini teman-teman gereja. Supaya ya tetap bisa dirangkul, tetap meskipun tidak ada gereja tapi mereka tetap bisa nyambung. Kita masih 5 tahun. Terus ketika kalau ada anak saya gitu ya, sekarang kalau pikiran negatifnya itu anak-anak nyaman di rumah, nyaman main game, nyaman cuma sosmedan terus itu sampai lupa Tuhan itu tidak ketemu gimana? Wah ini pertanyaannya dasar. Nah ini yang sedang saya pikirkan juga, betul. Anak-anak yang sudah lama nggak bisa, mereka sudah kelamaan nge-game, YouTubean, drakor ya. Sudah keasikan dengan dunianya sendiri selama ini, agak bahaya sih memang. Kalau jangan sampai malah kemudian kebablasan sampai kehilangan iman, sampai kehilangan aku harusnya memikirkan hal-hal tentang iman tapi malah sudah enggak kepikiran pun sudah enggak. Nah ini yang perlu kita waspadai. Teman-teman, jangan sampai selama corona bukannya rindu sama Tuhan tapi malah jadi ateis. Wah ini bahaya banget ya. Ini juga sedang saya pikirkan, ini menjadi permenungan pribadi saya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa menyentuh anak-anak yang excited, yang sudah kehilangan excitementnya itu bahaya gimana. Nah makanya melalui video-video seperti ini sebetulnya teman-teman digugah nih. Nah teman-teman kalau yang di rumah pengen ada pertanyaan-pertanyaan boleh kalian tanyakan sama dua ya. Mesti ada nomornya ya, nanti boleh nanya Romo nanti gimana Romo gitu ya. Bisa ya nanti silakan tanya ke Romo Adi gitu ya. Terus kan banyaknya anak muda ya kalau dulu itu ke gereja terus ada ciplok gitu terus suka sama si dia terus lama gak ke gereja atau jarang ketemu jarang ngobrol. Nah itu dua sakit hati gitu kan. Wah ini kamu curhat nih. Kasihan curhat kita. Terus itu kan cara bisa saya tanya ke sini penjelasannya gimana? Ini wah ini salah nih. Keliru. Saya tidak ahli dalam hal PDKT. Karena kamu juga Romo. Iya, karena Romo juga sedih. Ya, saya juga sendiri jodoh apa juga. Kalau saya sih nggak sedih dengan jodoh ya, tapi
kalau teman-teman yang merasa gimana tadi, ya kan punya HP, kalau masih punya HP, masih punya yang butuh di VC VC atau di apa, atau mau Zoom, mau stadion bareng. Ya nanti bisa lah kan janjian kalau nanti sini yuk ke gereja yuk hari ini ya kan bisa sih balik lagi, kecuali pacarnya itu malah ini sekarang sedang seneng sama orang lain, nah itu sudah di luar kontrol ya, kita sudah ya. Kalau cuma rasa kangen aja ya kan masih banyak saran. Segitu dulu deh Ya, episode kita kali ini ya. Oke ya. Terima kasih sekali Romo. Oke, mantap. Maaf kalau berartinya. Wah, enggak apa-apa aja sih. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Ya. Oh siap. Pasti. Minggu depan kita mau bahas apa Romo? Kita akan membahas, sudah mulai menikung soal menuki soal iman ya. Ya. Iman. Teman-teman yang sedang bingung-bingung galau soal iman, Ya. Ateis. ateis, atletis, ya bisa gabung lagi ke sini, oke? Oke. Ya, kalau enggak kita bakalan bikin ask me question di Instagram Paroki Paraan, kalau enggak di Pir Paroki Paraan gitu. Ya. Oke. Buat tanya-tanya iman gitu, apa yang perlu ditanyain sama Romo. Siap menjawab. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Deta. Saya Jojo. Bye bye. Bye bye.